Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan Jumat yang penuh berkah ini kami ingin menanggapi beberapa statement dari orang-orang yang tidak mau membantu, tidak mau bersimpati terhadap saudara-saudara muslim kita di Palestina. Berangkat dari Al-Hujurat ayat 10, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, sesungguhnya kaum mukminin itu adalah bersaudara. Sesama saudara pasti akan ada keterikatan hati, pasti akan ada keterpautan hatinya. Coba kita bayangkan, misalkan kita punya saudara, kita punya adik atau kakak yang berada tinggal jauh di luar pulau. Kemudian saudara kita tersebut mendapatkan musibah. Saudara kita tersebut misalnya anaknya meninggal. Minimal kalau kita benar-benar saudaranya, kita akan berbelasungkawa, kita akan mengucapkan duka cita dan mendoakan supaya saudara kita diberi kesabaran. Kalau kita tidak bisa hadir takziah karena tempatnya berjauhan dengan tempat tinggal kita. Nah, kalau kita cuek saja, kalau kita tidak peduli dengan apa yang dialami oleh saudara kita, maka persaudaraan kita perlu dipertanyakan. Nah, Rasulullah juga pernah menggambarkan bahwa yang namanya umat Islam, yang namanya orang-orang beriman itu ibarat satu tubuh. Kalau salah satu bagian dari anggota tubuh itu ada yang sakit, maka otomatis secara refleks mulut kita akan mengatakan, misalkan jempol kaki kita tersandung batu, otomatis kaki kita akan mengatakan astagfirullahaladzim, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Secara refleks akan seperti itu mulut kita. Kalau jempol kaki kita tersandung batu sampai berdarah-darah, kemudian mulut kita diam saja, nah itu perlu dipertanyakan. Apakah dia mati rasa? Apakah ada hal-hal lain yang sehingga memutus antara saraf yang ada di kaki ini dengan otaknya? Nah, itu perlu dicari tahu di mana masalahnya. Atau bisa jadi dia tidak termasuk dari anggota tubuh itu. Nah, kalau kembali ke innamal mu'minuna ikhwah, ketika kita saudara kita ada yang diganggu, ada yang dinista, ada yang disakiti, tapi kita sebagai yang mengaku orang beriman tapi tidak, minimal tidak mau memberikan ucapan simpati atau bela sungkawa, maka perlu dipertanyakan apakah kita masih termasuk anggota keluarga dari orang-orang yang beriman. Nah, kalau seperti itu berbahaya sekali kalau terjadi kepada diri kita. Karena kalau sampai kita bukan termasuk orang-orang yang beriman,
maka summa na'udzubillah min dzalik, kita termasuk golongan yang mana gitu. Jadi itu ibaratnya bahwa kaum mukminin, kaum muslimin itu satu tubuh. Apakah karena alasan wah jempol kan jauh dari mulut, kenapa mulut mau ikut mendoakan, kemudian tangan mau membalut dengan perban, padahal jempol kaki kita kan jauh jaraknya. Nah, yang namanya satu tubuh, yang namanya saudara itu tidak ada alasan jarak jauh atau dekat. Minimal itu kita di dalam hati kita itu bersimpati, minimal di dalam hati kita itu ikut mendoakan, dan itu selemah-lemah iman. Kalau kita mampu, maka ambillah yang tengah-tengah, yaitu berusaha merubah melalui lisan, melalui kata-kata. Kalau ingin meningkat lagi, Anda punya kekuasaan, kita punya kekuatan, punya power, maka rubahlah dengan kekuasaan. Nah, itu sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan pembahasan singkat ini bisa membuka wacana kita, bisa membuka mata hati kita, bahwa dimanapun kaum muslimin itu berada, mereka tetap saudara kita. Di Palestina kah, di Rohingya kah, di Uighur kah, mereka adalah saudara kita. Maka sudah sepatutnya lah kita memberikan simpati dan empati, kita memberikan dukungan kepada saudara-saudara kita kaum mukminin yang sedang mengalami musibah, yang sedang mengalami penindasan. Wallahu a'lam bishawab. Ihdinas siratal mustaqim. Billahi taufiq wal hidayah. Wa minar rasuli sallallahu alaihi wasallam asy-syafa wa tarbiyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.